Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau uji Dyno Nmax ini. Hmm, Mengapa kok pingin Dyno? Ya penulis penasaran ya, pingin tahu berapa sih performa motor penulis, standar apa motor penulis. Jadi motor penulis ini kan standar ya, dengan modifikasi cuma ditempeli pro kapasitor, wes itu toh. Sekarang pakai 3, yang yang 2 normal, yang 1 eksperimen, mungkin bisa disebut V6 ya. Terus bensin sekarang Pertamax, terus dicampuri Palmvita ya. Jadi ada Palmvita white fat nya, ukurannya agak besar, mungkin sekitar segini. Terus habis gitu oli mesinnya Castrol GPS. Ada aditif sado revitalizan karena penulis sedang merekondisi mesin. Campuran bimolinya kira-kira 100 ml. Ini perasaan ban kok rasanya agak gembos ya. Repot kalau gembos, batal dynolan. Penulis ingin tahu performanya motor dan menguji beberapa hal ya. Penulis pengen tahu, oh ya ini motornya penulis sudah setting CO plus 5. Jadi di Nmax nya penulis ini bisa dirubah setelan CO nya kan. Nah ini setelannya CO plus 5. CO plus 5 itu ya makin boros ya. Terus pengen tahu AFR nya standar dengan CO plus 5 itu berapa. Nanti kalau misalnya angka bahan bakarnya kaya di RPM tinggi, maka penulis bakal coba juga tambahi apa jenenge, bukan tambahi sih, bakal buka box filter. Jadi filter udaranya mau penulis buka. Tujuannya adalah untuk menambah pasokan udara. Kalau itu misal di RPM tingginya kering ya, basah ya. Kalau kering ya wis enggak. Jadi kalau misalnya basah, misalnya 12,5 lah berapa, tapi nanti penulis tanya dulu aman enggak campuran bahan bakar RPM tingginya. Kalau aman ya penulis buka filter udaranya.
nggak dibuka filternya sih, cuma dibuka tutupnya toh, filternya masih dipasang. Oleh karena itu penulis bawa juga plester untuk melester filternya ya. Jadi ya apa, penulis nanti bakal buka filter aja. Penulis nggak akan uji pro kapasitor karena nggak bisa ya, pro kapasitor itu nggak bisa dilepas langsung hilang efeknya, nggak gitu cara kerjanya pro kapasitor. Kalau setelah dipasang aja efeknya juga nggak bisa langsung maksimal, butuh 20 km dulu minim ya. Bahkan ya kalau apa, pasangnya agak banyak itu hari kedua baru terasa fullnya. Ini penulis juga nggak tahu apakah pro kapasitor eksperimennya itu efeknya positif atau enggak, karena penulis melakukan uji 0-100 kok gagal terus ya. Macet apa? Oh iya. Jadi penulis uji 0-100 gagal terus, sembuh sekarang performanya parah atau bagus. Mungkin sih ya, mungkin performa motornya masih kurang dari 18 detik, 0-100 nya kurang dari 18 detik. Tapi kayaknya sudah lebih dari 17,2 ya, mungkin 17,5 lah, kira-kira segitu. Performa segitu ya cukup normal untuk pemakaian oli Castrol GPS dengan pakai aditif sadu revitalizan ya. Jadi penulis sendiri nggak tahu ini motor lagi dalam kondisi kencang atau lambat. Tapi ya wis kalian, oli mesin Castrol GPS-nya sudah sampai 935 km per 935 km. Sebuah kondisi oli yang cukup awet ya, karena biasanya penulis ganti oli di berapa 300-an kilometer. Ini masih enak, 300 km masih lumayan halus, nggak ada keluhan banyak lah ya. Paling nggak berangkat suaranya mesin saya halus lah. Kalau sudah hampir sampai tujuan agak kasar ya anggap normal. Masih lebih bagus lah dari kondisi olinya Amsoil atau Pastron Techno ya. Tentu sudah dengan campuran minyak goreng. Kalahnya cuma sama apa, Repsol atau Bardahel. Tapi kalau pakai Repsol kan performa mesin sampai turun banget ya. Mungkin 19 detikan. Bardahel malah sampai 21 detikan. Castrol ini lumayan 17,5 detikan. Jadi awet tapi nggak mengurangi banyak performa. Apalagi ya, penulis nanti rencana anu ya, pakai apa jenenge, sumbu X-nya nanti kalau bisa lihat kecepatan. Jadi biasanya kan sumbu X itu RPM. Nanti dilihat lah motor ini bakal dideteksi RPM-nya atau enggak. Kalau enggak sekalian ya sumbu X-nya pakai kecepatan aja. Kalau enggak diukur kok lapo ditelokno. Kalau kecepatan kan pasti kelihatan. Nanti biar kelihatan ya di kecepatan berapa, tenaganya seberapa. Walau penulis nggak pakai pro kapasitor, nanti penulis lihat, coba mungkin minta bandingkan dengan motor NMAX lain kalau ada, PCX lain kalau ada, dengan Vario 160, tapi mungkin belum ada ya, soalnya motor baru banget.
Ya nggak akan bandingkan dengan motor sport lah nanti, entah gimana. Penulis nanti berusaha minta data mentah ya, nggak flash disk, entah nanti minta di email atau gimana ya. Data mentahnya penting. Penulis apa? Pingin lihat mentahnya gimana. Karena ya membandingkan harusnya pakai data mentah, bukan data matengan. Penulis kalau nilai horsepower nggak cuma di yang tenaga puncak aja, tapi yang apa, tenaga di kecepatan sekian berapa, misalnya kecepatan 70 berapa, di kecepatan 90 berapa. Soalnya penulis kadang kalau adu dengan motor lain menangnya di kecepatan tingginya ya. Nanti lihat top speednya juga berapa, top speed teoritisnya. Soalnya kan kalau di mesin dyno ya bakal full ya. Nanti penulis juga bakal ngecek apa bener kecurigaan penulis bahwa VVA nya gak kroso itu bener. Jadi kalau VVA berfungsi sesuai iklannya, itu maka akan ada lonjakan tenaga ketika VVA aktif ya. Yang teoritisnya di sekitar berapa, 6000 rpm lah. 6000 rpm itu katanya kecepatan 60-an. Tapi selama ini ya penulis pakai NMAX ini nggak pernah merasakan pelonjakan tenaga gitu ya. Jadi di ring dulu tinggi pelan-pelan gini ya, makin lama makin keras. Penulis nggak bisa ngerasakan tiba-tiba nyot gitu ya, nggak. Baik gas lemah maupun gas keras, penulis nggak bisa ngerasakan. Ini bannya kempos temenan tayo opo ya, parah kalau banyak kempos nih. Rasanya kok kempos ya. Rasanya kok ban gembos ya. Ya. Entah habis nanti dilihat. Ini soalnya penulis nggak pernah ngecek angin saya terakhir. Nggak pernah ngecek angin, dan terakhir itu isi anginnya waktu habis tambal ban. Wes itu tok. Penulis nggak pernah ngecek lagi anginnya berapa. Jadi pasrah sama tekanan angin yang diberikan oleh tambal ban ya. Entah tekanan anginnya berapa. Kalau tambal ban mungkin tekanan anginnya nggak akan diberi tinggi-tinggi, mungkin 32 mungkin ya. Kalau penulis mompa biasanya besar. Kalau mompa ada 2 tempat sih, di Shell sama di BP. Tapi kan kalau gitu kan nanti bensinnya ganti. Padahal ya yang penulis sekarang pakai adalah ya Palm Vita White Fat ya, sama Pertamax. Apalagi sudahlah itu tok. Nanti lihat kalau sudah sampai tempat tujuan gimana. Ini penulis janjinya jam 1, tapi yo
macet gini ya nggak bisa guys. Entah kenapa ya hari ini macet. Ya wes lah, itu aja, nanti diteruskan di sana nanti ya. Penulis, oh ya, saya nambahi dulu sebentar. Penulis dulu rencananya pingin dyno kalau pas pakai oli enak ya, tapi penulis sekarang nggak punya stok mesran, jadi ya bisa ono gila oli Castrol GPS ini lumayan enak, walau performa turun pasti karena penulis pakai sadu revitalizan. Jadi ya wis lah, wis ono sekarang performa agak turun ya wis. Padahal pinginnya ya kalau yang performanya lagi oke terus di dyno, nggak keturutan lah. Tapi ya motor kondisinya cukup baik. Wes gitu aja lah wis, nanti teruskan lagi. Ya muter-muter tapi kok rasanya kok salah. Saya sudah ya mas, yang mau dyno ya. Assalamualaikum, jadi ini udah sampai nih di Surabaya Performance. Jadi ini suasana sekelilingnya, bengkel rekanan RT Rapesin Surabaya, sentra UMKM nomor 39 Progo YouTube Surabaya Performance. Jadi ini performa motor masih termasuk kurang oke sekarang dalam kondisi ya terakhir 6-19 detikan ketika penulis ukur 0-100 ya. Entah kenapa kok turun lagi ya, mungkin waktunya oli sudah waktunya ganti oli, tapi ya segitulah. Penulis dyno tujuannya adalah untuk untuk panas ya. Itu kayak dynonya mesin dyno VRT. Jadi penulis dyno ini untuk mengukur CO nya berapa, untuk mengukur tenaganya berapa. Ya penasaran juga karena akselerasi motor penulis ya kayaknya lebih dari rata-rata walau standar ya. Oli tok andalannya guys, olinya bagus, cuma terakhir entah kenapa agak nggak sip ya performa motor, nggak tahu guys. Mungkin karena bawa barang nggak enak-enak ya. Ya wes gitu aja, nanti kalau sudah dyno penulis teruskan lagi. Yes, nanti sambung lagi. Ya wes, ini masih proses nunggu ya. Ternyata nanti untuk dyno itu nunggu dingin dulu karena mau pasang sensor di dalamnya, jadi harus nunggu mesinnya dingin dulu ya. Nggak, baru tahu penulis, jadi ini masih nunggu dingin dulu. Terus speknya apa nih? Standar itu
standar semua. Oh, pengen apa standarnya? Iya. Belum dirubah gitu. Kalau yang sumbu X-nya kecepatan bisa nggak itu nanti? Bisa nanti keluar semua. Oh, nanti hasilnya nanti ya.
bisa tunjukkan juga yang datanya kalau digas tanpa dilepas gas ini. Soalnya pengen tahu VPA-nya itu fungsi kelihatan apa enggak. Digas apa? Jadi digas rumah nggak bisa dilepas gas di ini. Oh, Iya. kayak gini berarti ya. Iya. Cuman mentok di 7.800 ya. Ya? Maksudnya? Ya kan 7.800 udah ngeng. Iya. Jadi itu sudah ngecil sendiri, wis. Ya. Jadi memang kalau di motor ini kan begitu tidak ada putaran selaras antar depan belakang, dia langsung di-cut. Oh Makanya gitu. kan begitu ada penuh langsung kita tambah benar. Oh gitu. Kalau itu standarnya memang bajanya begitu. Oh iya. Kecuali memang kayak BLT dia kan nggak memperhatikan Kecepatan. depan belakang. Iya. Kalau yang metode pertama yang misalnya bapak mau digas Iya. dia sampai maksimum aja, ini yang ini ketingginya dia di 12, powernya di 12,56, terjadi di RPM 7.570. Iya. Terus torsinya 10 Nm di RPM 6.430. Iya. Jadi kalau 12,56 ini powernya di RPM 7.500 berarti 7.000 posisinya. Iya. 7.500 sekian yang tertinggi. Iya. Ini yang apa? Sekali ngegas. Kalau yang ini yang kembali ngegas nomor 9 tertinggi di 12,61 powernya. Terjadi di RPM 7.600, 7.600 tertinggi. Iya. Ini 7.600. Iya. Ya, kemudian torsinya 10,05 terjadi di 6.330. 6.000. Ini bisa dibandingkan sama punya NMAX lain gitu? Bisa lihat? NMAX kalau yang standarnya kayaknya nggak punya kalau standarnya. Atau motor lain? PCX? Atau NMAX-nya sudah garapan itu bisa gitu. Enggak, sama-sama standarnya. Sama standar.
harusnya kan 13-an kan. 11 kita bandingkan 11 sama 9. Perbandingannya kita kasih gambar yang berbeda aja. Jadi kalau yang ecor ini kan warna biru ini kan ada pedotnya, karena memang sistem ejonya begitu RPM. Roda belakang dengan roda depan itu tidak sinkron, dia pasti masuk ke drop, makanya minta ditambahin lagi. Kalau yang ini sudah gantian ejo satunya ini, makanya dia nggak ada pedotnya. Selisih powernya antara 13,74 dengan 12,61, berarti hampir 1 HP. Ini modif CVT juga ya kayaknya ya. Kalau dilihat ini kayaknya enggak, Pak. Oh enggak. Nah, grafiknya masih mirip-mirip. Oh gitu. Nah, itu masih grafiknya mirip-mirip. Bisa lihat kecepatan kalau apa sudah hitungnya kecepatan. Kecepatan, speed. Nah, maksimum speednya. Oh ini terjadinya torsi ya, cuma maksimum speednya di sini berarti dia. Ini Pak. Oh dahulu sama ya, 120 ya, 124. Endingnya kan hampir sama itu. Iya. Bandingkan dengan akselerasi. Nah ya ini yang merah ini, yang ejo, yang ini yang non ejo. Bacanya gimana ini? Semakin rapat berarti kan dia, misalkan ini Pak, ini kan dia jatuhnya di sini Iya. di 2,8 nih. Iya. Sedangkan ini kan jatuhnya kira-kira mulai di sini lah, anggaplah jatuhnya di 3 detik. Iya. Artinya kan dia mencapai kecepatan tadi itu butuh waktu cuman 28 detik, sedangkan yang standar butuh waktu 30 detik. Berarti time-nya, akselerasinya lebih cepat. Atau kalau dia dari sini, nah ini ya, Oh itu. 2285, satunya 24,28. Akselerasi kalau dilihat dari AFR tadi ada. AFR kita tidak pasang sensor jadi nggak keluar. Oh gitu. Kalau kita juga bisa nggak? Yang mesin standar bisa nggak bisa? Bisa aja sih. Ini bongkar bagian bawah. Oh bongkar lagi. Ini yang versi time. Ini maksudnya apa? Sama aja Pak bacanya ini. Oh detik. Nah, sama detik dengan akselerasi tadi yang besar. Jadi yang merah ini kan merah ya. Yang jukenan dia waktunya lebih sempit, sekitar 7,5 detik, sedangkan yang biru sekitar anggaplah 8,5. Padahal tenaga cuma naik dikit ya. Ya. Beda akselerasinya banyak. Modifikasi itu kan sebenarnya selain dia mengangkat power, dia memangkas time. Ya. Kalau speed nggak beda jauh, Pak. Speed itu nggak beda jauh. Sebenarnya antara misalkan motor 150 cc dengan 180 cc, antara speednya itu sebenarnya nggak beda jauh. Cuman cepetnya, yang satunya itu berangkat duluan, yang satunya terlambat. Itu beda. Iya. Kalau di kita dyno itu Pak, bedanya kan tadi ya. Kita dyno sampai hampir 15 kali run. Iya. Biasanya teman-teman di lain itu cuma 3 kali run. Oh gitu. Itu kesalahan. Nah kalau misalkan kita anggap lagi 3 kali running, yang ini, dia masih powernya masih 12,31. Padahal kita keluar power tadi di running ke 9 baru keluar. Tuh teman-teman misalnya itu. Iya. Jadi kenapa bisa gitu? Mesinnya kan belum suhu ideal, Pak. Oh iya.
Makanya kenapa kita tidak pakai sistemnya teman-teman 3 kali running selesai? Ya bagaimana kita tahu suhu idealnya? Nah, kalau dia sudah ketemu suhu ideal, pasti dia keluar power paling tinggi. Lepas dari power paling tinggi, kalau kita teruskan nomor 10 pasti drop. Karena suhunya sudah melewati, sudah terlalu panas. Itu bedanya. Ini kita running terus sampai dia mencapai angka tertinggi, baru kita stop. Menaikkan enggak, ada running 3 kali sudah ketemunya sekian. Kita tahunya ideal dari mana? Iya. Tidak tahu. Iya kan? Mungkin mesin itu beda-beda suhunya. Kira-kira kayak gitu. Nanti filenya tak kirim lo ya, bisa. Oh iya. File apa itu nanti formatnya? Filenya dalam PDF. Oh iya. Iya wis, dikirim WA aja. Sama data mentahnya juga. Kalau data mentahnya kelihatan nggak? Data mentahnya boleh, nggak masalah. Cuman nanti sampai ininya softwarenya sampai upload sendiri di www.bintangmesin.com software. Oh, foto software ini buka. Oh gitu. Untuk baca. Kalau yang saya kirim tuh biasanya PDF kan langsung dibuka. Nanti ya bentuknya kayak gini nih. Bentuk PDF-nya nanti kayak gini. Lebih jelas. Nanti makainya gratis nggak ini aplikasi ini? Gratis Pak. Ya saya coba juga lah nanti kalau Bukan bisa. bukannya di laptop, bukan di bukan di Mesinnya. Android. Oh iya, iya, Gratis kan coba. iya. Ya. Ya saya nggak ada yang standar. Kalau PCX standar nggak ada. PCX standar nggak punya. Apalagi? Juga sih kayaknya. Vario atau apa? Aerox? Ini CVT gantian itu Pak. Oh. Ada yang salah. Nggak apa-apa. Iya, iya. Oh ini ECU juga ganti berarti ya? Ya, ECU ganti, CVT gantian. Oh, Cuman ini salah, ada ini Pak. Ada nggak lancar gitu ya? nggak lancar. Dibandingin ini sampai lagi. Oh iya. Ini salahnya di sini loh Pak. Dia ada drop ini merah ini. Oh mungkin dari kecepatan bisa? Molor dia. Memang kecepatannya tinggi. Karena CVT-nya sudah rubahan. Cuma kalau saya lihatnya bukan dari kekuatan, dari waktu aja. Udah undinya sama Pak. Ini nggak beda jauh. Iya. Setelah itu dia ngedrop, drop terus. Itu kesalahannya CVT itu. Baca dari sini. Ini dia di RPM 9200 ini raciannya nggak pas, ngedrop. Sama standar aja sih, ukuran standar. Iya. Nah, itu ada masalah di CVT-nya. Raciannya nggak pas. Ngedrop nemen, ya aku bisa bubutan, bisa persivity gede. Betul. Persivity gede ini kelemahan. Jadi ndore hilang, langsung nggak kuat si merah ini. Kemungkinan persivity-nya terlalu lemah, jadi nggak ngangkat otomatis. Ngeslong gitu ya? Karena kalau CVT itu kan antara persivity roller itu kan harus satu hitungan Pak. Iya sih. Nggak bisa terus
kita jiplak rollernya saja, sisi setirnya nggak diperhitungkan, nggak bisa. Akhirnya kayak gini aja. Ya wis lah. Nah kalau analisa CVT Dyno BRT paling apik Pak. Oh, jadi keluar semua penyakit-penyakitnya kelihatan ya, gitu kan. CVT selip dan sebagainya kelihatan. Tapi di Dyno tempat lain tidak kelihatan Pak. Itu jeleknya. iya. Kalau di motor sport nggak ada CVT-CVT-an mungkin sama sih. Iya. Itu matic, itu. Dia pernah membuatku merasa sempurna. Hingga aku pun berjanji selamanya. Namun ternyata impian dia punya berbeda, berbeda. Angkanya Dyno BRT itu berat Pak. Maksudnya berat? Berat dalam artian kecil gitu. Oh, dibanding yang lain. Dengan merek lain lokal ya, Oh, iya. lokal. Kalau merek ke luar ya sama-sama beratnya. Kalau misalkan Dyno Jet itu kan luar. Oh iya. Angkanya juga berat-berat kayak gini. Kan kalau misalkan kayak Dyno Sport Dyno yang di Surabaya ya, misalkan punyanya Rextor itu bisa selisihnya hampir 4 Oh, banyak. gede Pak. Terus sama punyanya Icotec itu Dyno BRT itu hampir selisih sampai 1,5 sampai 2. Makanya kan teman-teman itu dulu sempat protesnya, kok angkanya kecil Pak, karena dibuat promosi itu tidak bagus. Ya, Iya. promosi kan jelek, kok kecil angkanya. Iya. Tapi memang riset ya begitu. Memang kalau ini dibandingkan dengan Dyno Jet yang buatan luar itu kan selisihnya ini lebih ringan, hampir satu HP ya. Jadi misalkan Dyno Jet yang 2SE itu ketemunya 12, ini bisa benar. BRT kan berusaha ngimbangi ke situ, Nyari akuratnya. akuratnya. Kalau di enteng-entengin ya tak ketemu Pak. Iya. Buat sombong-sombongan aja gitu. Makanya teman-teman Dyno itu kadang nggak mau Dyno karena angkanya kecil. Jadi dibuat promosi ke konsumennya susah. Iya. Ini kalau lihat angka mentahnya itu gimana caranya? Excel atau gimana? Iya, kayak angka Excelnya. Ya nanti tak kirim dalam data Excelnya bisa juga Oh iya. di ekspor ke Excel. Iya. Iya itu. Mungkin angka Excelnya lebih baik daripada PDF-nya ya. Iya. 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 Makasih Mas ya. Iya. Yang jelas dari Dyno tadi nggak bisa dilihat pengaruh PPA, nggak bisa dilihat yang macam-macam. Untuk dynonya juga harus terpisah. Yang satu adalah ketika digas, terus tenaga nggak keluar.
di-cut sama ECU, terus sama si masnya dilepas gas, terus digas lagi. Itu triknya untuk biar bisa jalan. Jadi dilepas gas, digas lagi, dia bisa kenceng lagi motornya. Jadi grafiknya makanya agak aneh, kelihatan lepas gas karena ya tujuannya untuk ngakali sensor ECU standar yang nggak mau terus. Ya wes lah gitu aja ya. Nanti penulis lihat dulu datanya lah. Nanti baru cerita lagi.